Bicara tentang kreator video adalah impian saya dari dulu. Mengabadikan momen perjalanan yang tak pernah terlupakan. Mengapa harus memilih tentang alam? Karena saya belajar mengagumi ciptaan Tuhan adalah cara untuk saya meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dan saya memulai dari mengagumi alam Minangkabau, yang pada kali ini saya dan teman-teman memutuskan untuk misi ekspedisi Atap Minang yang akan melihat betapa indahnya pesona alam Minangkabau. Untuk memulai ekspedisi ini, kami sekarang berada di Kabupaten Sejunjung. Kami akan ekspedisi ke Sumber Kudus, yakni ke Lubuk Pendakian, yang mana Lubuk Pendakian ini adalah destinasi wisata yang terbaik di Kecamatan Sumber Kudus. Jadi teman-teman, kalau mau pergi ke Sumber Kudus harus menancapkan ranting di sini. Konon katanya bagi pendatang yang baru masuk Sumber Kudus, kalau tidak menancapkan ranting akan Dan akhirnya kami memasuki kawasan Sumber Kudus setelah melewati Bukit Lontiak. Jalan begitu berliku-liku hingga banyak pohon yang berjatuhan dan jembatan yang rusak parah. Tibalah kami di jembatan Takangan. Jembatan ini adalah jembatan penghubung pertama yang menghubungkan ke Sumber Kudus. Di jembatan ini kami melihat airnya yang begitu jernih. Dan tak lama kemudian hujan kembali turun, yang awalnya cerah menjadi hujan. Sialnya teman saya kebasahan, dan disinilah kami melihat jembatan kedua menuju Sumber Kudus. Dan akhirnya tiba di Tugu Monumen PDRI yang bertanda kita sudah sampai di Sumber Kudus Makadare. Hidup adalah petualangan. Kita harus siap kehilangan untuk menemukan hal yang lebih indah. Harus mampu melepaskan untuk menggenggam yang lebih baik. Harus bisa berbesar hati untuk menampung rasa sakit. Kelak, ikhlas bukan lagi pertanyaan, dan memaafkan bukan lagi paksaan. Tim Atap Minang tiba di Sumber Kudus yang beranggotakan 3 orang, saya dan 2 teman-teman saya. Ada Bung Rahmat dan juga Bung Kelvin. Di sini kita banyak belajar tentang mayoritas penduduk, adat istiadat, dan sejarah yang telah ditentukan. Setelah melakukan perjalanan panjang, saya dan teman-teman berhenti untuk sejenak. Karena bajunya sudah basah, kami terpaksa berhenti untuk mengeringkan baju. Dan kami melihat betapa banyaknya masyarakat yang sejarahnya dan simpatinya terhadap keagamaan sangatlah begitu-begitu luar biasa. Saya melihat ada beberapa rumah adat yang masih berdiri kokoh, yang mana rumah adat ini adalah dijadikan tempat persukuan untuk
melakukan yang namanya musyawarah adat. Tak terlintas dari situ saja. Untuk menuju lubuk pendakian ini, kita akan dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan yang indah seperti rumah masyarakat, pemandangan sawah, dan hutan yang begitu lebat dan hijau. Kami menemukan rambu hati-hati jalan sempit, banyak tikungan seperti hatimu ke aku yang hatimu sempit tapi aku terus berlapang. Hahaha, psikotes yang tidak berarti dalam hidup ini. Sampai di pusat Regis, saya bertanya dengan bahasa Sumber Kudus. Bapak cian apa kak? 10 ah? Iya apa nih? Nah, datang orang kan. Ya. Melihat daun pisang, saya teringat teman saya di Sumber Kudus, ada Kak Leo dan Kak Vicky. Mereka adalah pegiat alam dan pegiat pramuka yang setiap stories Instagram dan WA-nya dia memperlihatkan makan bersama, yang di Sumber Kudus dinamakan camping alias makan berjajar dengan bersama-sama memasak. Dari tempat parkir dari Regis menuju air terjun itu sekitar berjarak kurang lebih setengah jam perjalanan. Kamar di kampung ini. Kalau dilihat dengan belakang koruptor di kampung, apakah banyak koruptor di sini? Saya sedikit terheran. Saya melihat coretan oleh masyarakat di dinding di jalur menuju lubuk pendakian ini. Apakah benar masih ada tikus kantor yang merampas uang rakyat demi kepribadiannya? Dan saya kembali terus berjalan menyusuri trek pendakian yang lumayan mematahkan. Saya bertemu dengan masyarakat sedang berkemping yang ucap saya di awal tadi mengingatkan tentang teman-teman saya yang berada di Sumber Kudus. Dan kami sedikit menghela napas panjang setelah melewati trek pendakian. Dan tibalah kami dimanjakan oleh indahnya air yang begitu jernih. Yang mana air yang begitu jernih ini terdapat banyak ikan yang disebut sini sebagai lubuk larangan. Yang artinya ikan ini tidak boleh ya untuk ditangkap karena ada sanksi dari adat yang ada di negari ini. Dan akhirnya saya tiba di lubuk pendakian, yang mana di lubuk pendakian ini terdapat banyak wisatawan yang sedang berkunjung ke sini, dari yang kecil, yang besar sampai yang tua, yang sedang mandi ataupun menikmati indahnya lubuk pendakian ini. Dan saya melanjutkan menuju air terjun yang sesungguhnya adalah air terjun di titik utama kita
untuk melihat indahnya cagar alam yang terdapat di Sumpur Kudus. Dan tak lama kemudian hujan mulai turun, yang artinya kami akan waspada akannya besar air yang ada di sini. Sungguh indah lubuk pendakian ini, batu yang dihiasi lumut yang hijau tanpa adanya sedikit pun campur tangan manusia, yang akan airnya yang begitu jernih dan masih asri, yang belum ada cacatnya. Tidak seperti di kota-kota sana, airnya begitu keruh dan kalian harus mencoba datang ke lubuk pendakian ini. Diberitahukan kepada rombongan Atap Minang segera untuk ke bawah karena hari hujan takutnya nanti air yang ada akan segera besar. Terima kasih, ganti. Dan akhirnya kami dapat peringatan dari pusat registrasi posko di bawah agar tim Atap Minang segera turun karena air akan besar, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baiklah, kita akan menuju ke bawah. Jadi orang posko sudah memberingat kita lewat HT untuk segera ke bawah. Terima kasih ya, kita ke bawah guys. Jadi hujan. Beruntungnya kami membawa HT, yang HT ini sudah kami koneksikan satelit dan frekuensinya dengan orang posko atau registrasi di bawah. Yang kali ini HT ini sangat berfungsi. Bagi teman-teman semua yang mau ke alam atau ke gunung, kalian harus sedia supaya kalian bisa mengabarkan orang posko atau regi supaya kalian tidak tersesat. Saya dan rombongan Atap Minang sedikit berlari. Hujan semakin deras, takutnya air segera meluap. Lagi. Tunjukkan, aduh. Ini kita akan turun karena hari hujan. Guys, kita melewati batang. Sedikit bergegas dan rasa takut. Kami tidak mau air segera meluap. Dan akhirnya kami agak sedikit berlari ke bawah dengan mengejar waktu. Parah, sampai kamera berembun guys. Jadi kita telah sampai di tempat regis awal yang tadi di atas kita sudah diperingati pakai HT untuk segera turun. Dan hari hujan becek begitu guys. Sesampainya di bawah, kami sudah melapor ulang ke pusat registrasi, yang artinya kami akan segera pulang. Dan misi Atap Minang di ekspedisi Lubuk Pendakian Sumpur Kudus telah terpecahkan. Kami banyak belajar betapa indahnya ciptaan Tuhan yang terbentang luas di dunia ini. Kami dari tim Atap Minang undur diri dan sampai bertemu di ekspedisi-ekspedisi lainnya. Nantikan keseruan ekspedisi Atap Minang yang akan membahas bagaimana indahnya
suasana di Minangkabau.